kasih langit dan setiamu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan kemuliaanmu mengatasi bumi. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku. Itu katakan amin. Dan saya percaya pagi ini dia ada di tempat ini. Bahkan Bapak Ibu yang ada di Zoom, saya percaya Tuhan pun akan melawat Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita, pagi hari ini kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur kami sudah ada di bulan kelima. Tuhan, kami mau mengakui kalau kami ada di bulan ini, semua karena Engkau Tuhan. Kami berdoa kuduskan setiap kami dengan darah-Mu. Layakkan kami menghampiri tata kasih karunia-Mu. Kami mau tanggalkan segala beban, segala apapun yang menghalangi kami. Kami mau tanggalkan di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau menuntun ibadah ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Kita akan menyaksikan Voice of Pentecost. Mari silakan multimedia. Shalom saudara, sebagai orang Kristen, perkara mengenai menghakimi atau biasa disebut ngejudge menjadi salah satu hal yang sering dipertanyakan, yaitu apakah menghakimi benar atau salah menurut Alkitab, atau jika benar menurut Alkitab, apakah menghakimi boleh untuk dilakukan? Bukankah generasi saat ini sangat mengedepankan inclusivity dan sifat open-minded sehingga menghindari penghakiman atas keadaan atau status orang? Misalnya, penghakiman di kalangan anak muda, seperti, "Gak seharusnya kamu begitu, itu tuh salah, kamu gak benar, masa orang Kristen seperti itu?" Atau contoh yang marak di channel-channel YouTube terkait saling menjatuhkan dan mengatakan salah atau sesat pada hamba Tuhan atas pengajaran tertentu yang secara denominasi atau aliran gereja berbeda dari dirinya. Dengan kata lain, menyatakan bahwa ajaran mereka yang paling benar dan yang lain salah atau tidak alkitabiah. Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan menjawab pertanyaan besar, bolehkah orang Kristen menghakimi? Pertanyaan di atas muncul sebagai respon dari pengajaran Tuhan Yesus yang dicatat dalam Matius 7 ayat 1-2 tentang larangan menghakimi orang lain dengan ukuran manusia. Apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan menghakimi dalam ayat ini? Kata yang digunakan oleh penulis Injil Matius adalah krino, yang artinya memutuskan secara mental atau yudisial yang termasuk mengadili, mengutuk, menghukum, membalaskan dendam, menjatuhkan hukuman. Albert Barnes memberikan komentar bahwa perintah ini merujuk pada penghakiman yang tidak adil. Sehingga dalam ayat ini, Kristus tidak mengutuk penghakiman yang dilakukan oleh seorang hakim. Karena proses penghakiman seperti itu, jika sesuai dengan keadilan, adalah sah dan perlu. Lalu, apakah alasan Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu menghakimi? Selain karena makna menghakimi sebagaimana diuraikan di atas, Yesus menyampaikan di ayat selanjutnya, yaitu Yesus mengingatkan bahwa manusia yang menghakimi juga memiliki kesalahan yang sama dengan yang dihakimi, sehingga sukar untuk menghakimi secara adil. Sejalan dengan itu, Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa ketika seorang menghakimi orang lain, maka ia sedang menghakimi dirinya sendiri juga. Sebab mereka yang menghakimi melakukan hal-hal yang sama dengan yang dihakimi. Lantas, bagaimana dengan profesi sebagai seorang hakim? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat jabatan hakim-hakim dalam Perjanjian Lama. Dalam perintah yang diterima Musa di Ulangan 16 ayat 18, hakim adalah jabatan yang diberikan melalui penunjukan dan pengangkatan atas legitimasi yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga mereka memegang otoritas dan tanggung jawab untuk menghakimi dan harus melakukannya dengan penghakiman yang adil. Tuhan memberikan perintah dan peringatan yang tegas bagi para hakim dalam Ulangan 16 ayat 19-20 untuk tidak memutarbalikkan kebenaran dan menerima suap. Prinsip keadilan ini pun yang juga menjadi rujukan bagi jabatan hakim di masa sekarang ini. Dengan kata lain, tanpa penunjukan dari pemerintah yang ditetapkan Allah sebagai hamba Allah untuk kebaikan kita, tidak mungkin seseorang dapat menyandang jabatan
serta memiliki otoritas sebagai seorang hakim. Maka, hakim harus terlebih bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberikan kesempatan dan kepercayaan tersebut. Selanjutnya, bagaimana dengan kasus yang terjadi dalam gereja? Bukankah kita memiliki hukum Tuhan yang standarnya lebih tinggi daripada hukum dunia? Bagaimana jika seandainya ada jemaat yang melakukan pelanggaran terhadap hukum dan perintah Tuhan? Paulus dalam 1 Korintus 5 ayat 12 menyatakan bahwa jemaat Korintus juga menghakimi mereka yang tergolong jemaat. Apakah itu artinya kita boleh menghakimi sesama jemaat? Kita perlu mengerti bahwa penghakiman yang dimaksudkan oleh Paulus adalah bentuk pendisiplinan gereja. Paulus menekankan bahwa dosa harus dibenci dan orang yang hidup dalam dosa harus didisiplin. Disiplin yang dijatuhkan semata-mata untuk menjaga kekudusan warga jemaat secara pribadi dan seluruh jemaat. Pada waktu itu, jemaat Korintus berada dalam kondisi memprihatinkan, yaitu ada di antara jemaat yang melakukan perbuatan memalukan, yang bahkan tidak dilakukan oleh orang kafir sekalipun, serta sombong rohani. Jemaat Korintus merasa bangga karena menganggap sikap mereka yang menerima orang-orang yang melakukan percabulan dalam komunitas jemaat adalah suatu kemajuan. Saat ini pun terdapat kecenderungan gereja yang enggan mendisiplin jemaat karena takut kehilangan jemaat atau takut disalahpahami dan dimusuhi. Akibatnya, perbuatan dosa dianggap wajar atau dikompromikan. Orang percaya memang tidak boleh menghakimi satu sama lain, tetapi tugas gereja untuk mendisiplinkan jemaat adalah suatu keharusan untuk menjaga reputasi gereja dan kerohanian jemaat dari kompromi terhadap dosa. Pada akhirnya nanti kita akan menjadi hakim bersama Tuhan Yesus. Karena itu, kita tidak boleh saling menyerang dan saling menghakimi orang lain, apalagi dilakukan secara frontal dan terbuka. Misalnya menghakimi di media sosial, seperti hamba Tuhan yang satu menyerang hamba Tuhan yang lain dengan label sesat, melalui penilaian dari sudut pandang doktrin yang berbeda dari yang dikritik, dan menyatakan yang lain salah dan hanya pengajarannya saja yang paling benar. Mari kita bertobat dan tinggalkan hal-hal seperti itu, yang hanya menyebabkan perpecahan dan kebingungan di kalangan jemaat. Karena kebenaran akan dinyatakan pada hari penghakiman Tuhan tiba. Amin. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, boleh kita bangkit bersama-sama. Kita ingin membaca dari Mazmur 91 dengan perikop dalam lindungan Allah. Saya percaya di tengah-tengah kondisi hari-hari ini, bagaimana keadaan sepertinya tidak menentu, saya percaya kalau kita ada di dalam Tuhan, maka perlindungan itu sempurna adanya. Amin. Haleluya. Mari kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang menyamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tegung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab engkau mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Mari kita satukan hati kita, biarlah pagi hari ini kita menghadap di hadiratnya. Horakabasya manakana malarakana masyanakana malarakadabu. Hiralalala batakana batakama sandananakana malarabayana. Engkau baik, engkau baik, engkau baik Tuhan Yesus. Kami ada di minggu pertama di bulan Mei ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau yang menyertai hari-hari kami. Sepanjang bulan yang lalu Tuhan, Engkau sudah tolong kami, sudah berikan jalan keluar kepada setiap kami Tuhan, atas setiap pergumulan permasalahan kami. Oleh karena itu pagi hari ini kami datang, kami ingin merendahkan hati kami ingin merendahkan diri kami Tuhan, memohon biarlah perkenanan-Mu boleh lebih lagi, untuk Engkau boleh berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan. Oh rakabasya patakana malarabalarabana malarabalarabalaраbalaraba. Shinalala batakana patakana malarabalarabalaраbalaraba. Kami perlu Engkau ya Abba, kami perlu tuntunan-Mu ya Bapa. Tolong kami karena masan dan anak-anak malarakana malarabalarabalaaba. Terima kasih ya Abba, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini di dalam ibadah kami Tuhan, biarlah setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami menyatukan hati kami Tuhan. Kami ingin berdoa ya Abba untuk bangsa dan negeri yang kami kasihi. Kami tahu Tuhan, kami boleh ada di Indonesia. Oh semuanya karena rancangan daripada Engkau Tuhan Yesus. Oleh karena itu biarlah Engkau pakai setiap kami Tuhan. Engkau pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi berkat buat Indonesia. Oh nakana mata kana malarabada manakana mayana manakana. Oleh karena itu ya Abba, biarlah dengan kesatuan hati pagi ini kami mau bawa bangsa kami bawa Indonesia yang kami kasihi Tuhan Yesus di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya terlebih lagi Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Oleh karena itu biarlah Tuhan segala perjalanan daripada bangsa ini kami mau serahkan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami mau mintakan di dalam nama Tuhan Yesus pemerintahan yang adil, pemerintahan yang benar Tuhan Yesus, pemerintahan yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu biarlah turun kegentaran daripada Engkau Tuhan atas pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, khususnya atas presiden kami, oh atas seluruh jajaran menteri Tuhan Yesus, oh untuk pengadilan-pengadilan baik yang di pusat maupun di daerah-daerah Tuhan. Biarlah kebenaran dan keadilan boleh turun Tuhan di seluruh pelosok negeri ini Tuhan Yesus. Oh rakamo syapatakana maratakana malarabatakana malarabalaraba. Terima kasih ya Abba, terima kasih dalam perlindungan-Mu negeri kami Tuhan aman. Oh nakana matakama, kami mau berdoa Tuhan, kami mau bawa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami dalam waktu-waktu yang akan datang Tuhan. Biarlah Tuhan semua Engkau pakai Tuhan, untuk kami boleh bersepakat Tuhan, memohon belas kasih-Mu Tuhan Yesus, untuk seorang yang diberikan atas negeri ini Tuhan. Orang yang takut akan Engkau, orang yang benar-benar Tuhan mengasihi Indonesia, menghormati Engkau lebih dari apapun Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Engkau sudah menetapkannya, Engkau sudah menentukannya Bapa. Terima kasih ya Abba, terima kasih. Kami membawa juga Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan, untuk gereja-gereja di Indonesia Tuhan Yesus. Biarlah kami berdoa, Tuhan pakai tubuh-Mu semakin hari semakin disempurnakan Tuhan. Oh untuk membawa dampak yang besar Tuhan Yesus atas Indonesia Tuhan Yesus. Oh rakaba syapatakana maratakana malarabalaraka balarabalabalaba. Kami bawa Tuhan untuk pemimpin rohani kami, untuk gembala sidang kami Tuhan Paniko Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh berikan hamba-Mu Tuhan kepekaan yang lebih lagi Tuhan, untuk membawa umat-Mu yang besar ini Tuhan, untuk berjalan dan mengerti Tuhan akan rencana-rencana-Mu Tuhan, untuk menjadikan wadah ini menjadi berkat Tuhan di seluruh pelosok di negeri ini, bahkan sampai ke bangsa-bangsa Tuhan Yesus. Berkati dengan kekuatan, kesehatan yang
Tuhan, tambahkan Tuhan di dalam pekerjaan pelayanan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kerendahan hati yang terus boleh ada Tuhan atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih ya Abah. Berkati Gembala Rayon kami, Pak James beserta Pak Edi wakilnya Bapak. Oh Tuhan Yesus, biarlah Tuhan melalui rayon ini Tuhan. Oh Tuhan, Engkau yang menuntun Tuhan untuk kami semua Tuhan boleh bergerak juga Tuhan untuk mengetahui rencana-rencana-Mu Tuhan untuk setiap wilayah, setiap daerah Tuhan, untuk bergerak Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa di hari-hari terakhir ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk gereja di mana kami boleh ada di tempat ini. Tuhan, kami tahu kalau bukan Engkau yang menyertai kami, oh rakabasyantakama, sia-sia apa segala pun Tuhan yang kami kerjakan Tuhan. Oleh karena itu biarlah Tuhan wadah ini tetap menjadi berkat. Oh Tuhan Yesus, untuk melahirkan orang-orang yang takut akan Engkau, orang-orang yang menghormati Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Bapa dari tempat ini Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu boleh mengalir Tuhan atas semua kami di tempat ini Bapa. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu, buat Pak Bambang Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau sudah menaruhkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau sudah menyiapkan berkat-Mu buat jemaat-Mu Tuhan di tempat ini lewat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa kekuatan dan kesehatan ditambah-tambahkan atas hamba-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu Tuhan Yesus boleh nyata Tuhan atas Pak Bambang, Bu Indri, anak-anak menantu, semua cucu-cucu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang membebaskan, melepaskan dari segala hal-hal yang jahat dalam pergumulannya Tuhan Yesus. Kira pasyapatakana malarabatakana. Terima kasih Abah, terima kasih buat semua kami Tuhan, umat-Mu di tempat ini Bapa. Kami mintakan Tuhan perjalanan yang Engkau sertai di hari-hari kami. Oh kami semua yang bekerja, kami semua yang berusaha, kami semua yang belajar studi kami Tuhan. Oh Tuhan, biarlah kasih setia-Mu saja Tuhan Yesus boleh ada atas semua kami. Hikmat marifat boleh turun Tuhan atas semua Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Engkau. Damai sejahtera, keharmonisan boleh turun atas setiap rumah tangga Tuhan Yesus. Terima kasih Abah, terima kasih. Biarlah pagi hari ini kami mau memuji-muji Engkau, bersorak-sorak karena Engkau baik. Haleluya, sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara katakan haleluya. Tuhan Yesus baik, katakan amin Bapak Ibu. Mari beri salam kiri kanan katakan Tuhan Yesus baik. Mari keluar dari bangkumu Bapak Ibu. Haleluya. Biarlah pagi ini kita mau tanggalkan setiap beban kita. Serahkan semua kekhawatiranmu pada Tuhan sebab Dialah yang akan bertindak. Haleluya. Haleluya. Amin. Kami mau angkat suara kami pagi ini Tuhan. Yes Lord. Amin. Yes Lord. Yes Lord. Angkat suaramu. Angkatlah suara, puji Dia, serukanlah, tanggalkan bebanku. Tak berkuat lagi, sebab Dia sanggup. Gerakan, mari kita gerakan kaki kita pagi ini Bapak Ibu. Mari kita menari buat Tuhan. Bersukacitalah. Tak berkuat, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Yes Lord, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Katakan, angkatlah suaramu. Angkat, amin. Mari kita puji Tuhan pagi ini. Tanggalkan bebanmu, tak berkuat lagi, sebab Dia sanggup. Gerak, amin. Menang, amin Tuhan. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tak berkuat lagi. Sekarang nyanyi kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa.
Haleluya. Dan sukacita Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi ini sukacitamu mengalir atas setiap kami Tuhan. Kami mau terima sukacitamu pagi ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan. Mari nyanyikan dengan iman. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badan yang bergelor. Terima amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan, yes Lord, taklukan badan yang bergelora. Haleluya. Yes Lord, pada dalam hati kami takkan patah, yes Lord, takkan hilang, yes Lord. Oh haleluya. Ku mau bersorak, amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Pagi ini kami terima sukacitamu Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan. Amin. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badan yang bergelora. Terima amin. Itulah yes Lord. Amin. Ku dapat rasa, yes Lord, taklukan. Haleluya. Mari sampai lambaikan tanganmu. Haleluya. Amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah, takkan hilang. Haleluya. Kami mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kau ada dalam yes Lord, takkan patah yes Lord, takkan hilang yes Lord. Oh haleluya. Ku mau bersorak bagi, amin. Sukacita surga nyata penuhi. Sukacita surga, sukacita surga nyata. Sekali lagi sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, katakan haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu silakan duduk kembali. Dan sukacita boleh mengalir dalam setiap kami pagi ini. Kami tahu di bulan yang kelima ini Engkau terus menyertai kami. Dan jiwa kami mau terus merindukan-Mu pagi ini Tuhan. Kami haus lapar kan hadirat-Mu lebih dari apapun Tuhan. Iralabaya shandararara. Yes Lord. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah ya hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah ya hidup. Jiwa kami, jiwaku merindukanmu, ya Allah ya hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah ya. Ibu
bulan yang baru ini katakan kami mau bersyukur. Ku bersyukur, yes Lord, padamu sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwa kami merindukanmu ya Tuhan, jiwaku merindukanmu ya Allah yang hidup. Amin. Jiwaku ya Allah yang, mari katakan kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Kaulah sumber pengharapanku, penolong, yes Lord, dan Allah ya Tuhan, tiada yang seperti. Mari lebih lagi katakan kami bersyukur Tuhan, ku kepadamu Tuhan, sumber pengharapanku, penolongku, penolong dan yes Lord, tiada yang. Mari Bapak Ibu lebih lagi katakan kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepada sumber, Kaulah penolong kami, penolong dan Allah kami. Haleluya, tiada yang biar musik menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita berdoa. Mari berdoa, mari berbahasa roh. Bapak Ibu yang sudah berbahasa roh, mari berbahasa roh. Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah lewat Zoom, mari bangun manusia roh kita. Mari berdoa di bulan yang baru ini. Mari kita lebih lagi merindukan seperti rusa yang rindu sungai Tuhan. Biarlah jiwa kita merindukan Tuhan lebih dan lebih. Terus berdoa, terus bahasa roh. Yes Lord, terus kita berdoa, terus berbahasa roh. Yes Lord, kami rindu Engkau, rindu hadirat-Mu lebih lagi, lebih dari bulan yang lalu Tuhan, lebih lagi ya Tuhan. Sebab kasih setiap-Mu selalu baru, setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap bulan ya Tuhan. Ku bersyukur, mari jemaat Tuhan saja, ku bersyukur. Mari angkat suaramu Bapak. Dialah sumber. Yes, Lord. Amin Tuhan. Tiada yang mari katakan sekali lagi bersama-sama, katakan ku bersyukur, yes Lord, kepadamu sumber, yes Lord, Kau penolong kami, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti, katakan tiada yang seperti-Mu, tiada yang
Angkat suara, sembah, sembah Tuhan. Angkat suaramu, jiwa kami merindukan, jiwa kami merindukan. Haleluya. Irabasan dalam angkat suara kita sembah Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, angkat suaramu, sembah Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Engkaulah Tuhan. Amin. Hatiku rindu Menyembah. Katakan Engkaulah kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Engkaulah Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari bangkit berdiri. Mari panggil namanya Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ini kami gerejamu Tuhan. Kami berseru memanggil namamu Tuhan. Amin. Yesus Tuhan. Tuhan Yesus. Kau segalanya Tuhan. Mari panggil namanya Yesus. Segalanya Tuhan, yes Lord, Kau segalanya, segalanya. Katakan Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisai. Amin, amin. Rohku berserah. Mari panggil namanya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya. Terus panggil namanya Yesus Tuhan. Kau berarti bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Mari jemaat Tuhan saja katakan, mari panggil namanya. Namanya yang bisa menolong Bapak Ibu. Nama yang bisa membuka jalan buat Bapak Ibu.
segalanya Tuhan. Terus panggil namanya, panggil namanya. Yesus. Tuhan pasti menolong Bapak Ibu. Tuhan Yesus pasti menolong kita di bulan yang baru ini. Kalau bulan yang lalu Dia menyertai, memberkati kita, bulan ini saudara jangan lebih lagi. Sebab kasih setianya selalu baru setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap bulan. Hanya biar musik saja. Mari Bapak terus menyembah, biar musik menyembah Tuhan. Angkat suara terus Bapak berdoa, berdoa, berseru, panggil nama. Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu. Dia Tuhan yang setia. Terus berdoa. Jangan hiraukan kiri kananmu Bapak Ibu. Biarlah pagi ini engkau sama Tuhan saja. Datang hampiri Tuhan. Jemaat Tuhan saja katakan, Engkaulah kekuatan kami, dengan lembut katakan. Panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. I worship you, I worship you. You are here working in this way. I worship you, I worship you. Are here, you are here, moving in all. I worship you, Lord. I worship you. Are here. You are here, working in me. I worship you, Lord. Worship you. I worship Waymaker. Waymaker, walk. Promise keep light in the dark.
Terus berdoa, terus berdoa. Irabasa, Rabaku, Rabasa, Uralabu, Uralaba, Sharalabalaba, Iralabalaba, Sharalabalaba, Urabata, Sharalaba, Sharalabalaba, Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. 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 Setiap kali kami menghadapi jalan buntu, Engkau yang membuka jalannya Tuhan. Engkau setia, Engkau selalu menolong di saat kami kebetulan. Kau selalu hadir menolong kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau luputkan negeri kami dari gagal bayar. Bahkan sudah lebih baik Tuhan. 5%. Oh, udah pasti. Yes. That is who you are. That is who you are. That is who you are. There is who you are. There is who you are. Sorak-sorai bagi dia. Hallelujah. There is who you are, Lord. There is who you are. Hallelujah. Hallelujah. The only way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Sementara Amerika dalam keadaan takut. Sebelum 1 Juni mereka sudah putuskan menaikkan utang lagi atau menyerah. Tapi kemarin saya lihat di TV Indonesia masih plus 5%. Indonesia aman karena Dia adalah pembuka jalan. Amin. Kalau percaya tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan. Baik, karena tadi sudah dibuka dengan hakim menghakimi,
Tuhan gerakkan saya untuk firman yang ringan, saudara. Tentang Gideon, Hakim-Hakim 6. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Jadi setiap kali mereka nabur, mereka nanam bibit, datang orang Midian dirusak semua. Bahkan ternaknya diambil semua. Maka orang Israel ngumpet, tinggalnya di gua, tinggalnya di gunung. Ngumpet saudara, takut. Dan mereka menjadi sangat miskin. Ketika mereka bertobat kan, tadinya melakukan yang jahat lagi kan. Udah diberkati, lakukan dosa lagi. Diberkati, lakukan dosa lagi. Tapi Tuhan sabar. Tapi dia izinkan, saudara. Diizinkan, teguran. Bah, miskin dulu. Habis itu mereka berseru lagi kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka aku berikan padamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka kamu jangan menyembah Allah orang Amori. Ini ilah saudara, bukan Allah. Ini dewa ya. Yang negerinya kamu diami ini. Tapi kamu tidak mendengarkan firmanku ini. Saudara, kalau Tuhan sudah bicara lebih baik taatin. Ya. Kalau tidak taat, wah benar-benar dia izinkan sesuatu yang gak enak terjadi. Tapi di saat bertobat, dia setia, dia selalu menolong kembali. Amin. Nah, di ayat 12 dari Hakim-Hakim 6, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ngomongnya ke siapa? Gideon. Gideon lagi ngapain? Ngumpet. Lagi puter-puter menggiling zaitun ya. Gandum. Lagi mengirik gandum. Dalam tempat pemerasan anggur. Agar tersembunyi bagi orang Midian. Ngumpet. Tapi Tuhan panggil dia pahlawan. Karena di mata Tuhan, Gideon akan jadi pahlawan. Tuhan tahu kita semua akan jadi pahlawan di tangan Tuhan. Amin. Nah, dia minta beberapa tanda, saya nggak usah baca semua, saudara semua udah ceritanya. Tapi kemudian dia kumpulkan orang. Ayo, Tuhan udah kasih tanda. Ayo kita serang orang Midian. Biar jangan kita perlu ngumpet-ngumpet begini. Sebab Tuhan akan menyerahkan mereka pada kita. Masuk Hakim-Hakim 7. Kumpulin orang. Terkumpullah 32.000 tentara. Bukan tentara ya, petani ya, semua peternak ya. Sebisanya lah. Lalu berfirmanlah Tuhan pada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama dengan kamu ini. Jangan-jangan mereka memegahkan diri nanti kalau menang. Maka sekarang suruhkan pada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, pulang aja. Dari 32.000 yang pulang berapa? 22.000, betul. Tinggal 10.000. Lalu Tuhan bilang masih terlalu banyak. Suruh mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu minum air. Firman Tuhan, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat,
harus kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jadi dari 10.000 itu dibawa ke danau ya. Sebagian tuh begini, langsung menghirup. Tapi sebagian lagi dia ambil air pakai tangannya, dia jilat seperti anjing. Yang Tuhan pilih, yang menciduk air dan minum dari tangannya. Kenapa? Air bicara tentang berkat kan. Yang paling banyak itu langsung cuman lihat pada berkatnya. Sot, minum. Gak peduli ada musuh atau tidak. Tapi yang 300 mereka ambil tetap berjaga-jaga. Ada musuh mereka langsung siaga. Mereka siap untuk menyerang kembali. Saudara, Tuhan cari dan peringatkan orang yang senantiasa berjaga-jaga. Amin. Dalam masa-masa akhir zaman apalagi, lebih lagi harus berjaga-jaga. Sebab kalau kita berjaga-jaga, pasti Tuhan akan buka jalan. Ada lagu lama begini. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin Tuhan, amin Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Bila ku hidup suci, tidak turun Dia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Hidup kudus itu juga berjaga-jaga, ya, berjalan dalam otoritas yang Tuhan berikan, tidak beri kesempatan kepada iblis. Jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan padamkan Roh Kudus. Hormati Dia. Amin. Lalu Tuhan bilang, udah yang 300 sudah cukup. Lalu masuk Hakim-Hakim 7 ayat 16. Sesudah itu dibaginya lah ke 300 orang itu ke dalam 3 pasukan. Jadi 100. Dan ke tangan mereka semua diberikan sangkakala, obor, tapi obornya ditutup dengan buyung. Obornya sudah nyala, tapi ditutup dengan buyung. Masih ada hawa, jadi apinya nggak padam. Terus Gideon memerintahkan, aku akan pimpin 100 orang, dan pada saat kami pecahkan buyung, semua pecahkan buyung, lalu tiup sangkakala, lalu bersama-sama berteriak demi Tuhan dan demi Gideon. Sederhana kan? Dan mereka melakukan. Apa yang terjadi saudara? Ayat 20, demikianlah ketiga pasukan. Jadi mesti tahu ceritanya dulu ya. Musuh Midian ini ada di lembah. Banyaknya kayak belalang. Saudara. Ribuan. Gideon cuma 300 orang. Dibagi 100 mengelilingi di atas lembah itu. Jadi dari lembah kalau lihat ke atas, melihat obor-obor itu menyala, mereka melihat seakan-akan begitu banyak mereka dikelilingi oleh orang Israel dan menjadi takut. Nah, Gideon katakan, caranya udah tahu ya. 1, keliling,
Jangan tiup dulu. Pecahkan dulu buyungnya. Buyung pecah yang kelihatan obor dengan api yang menyala. Lalu tiuplah sangkakala. Lalu katakan, demi Tuhan dan demi Gideon, nanti Tuhan yang bekerja. Wah. Waktu mereka lakukan, saudara, orang Midian bangun. Mereka lihat sekeliling, waduh kami dikelilingi. Obor tuh begitu banyak musuh kita. Lalu mereka panik, saudara. Lari, dia cabut pedang. Tapi yang dilawan tuh sesama, saudara. Semua saling membunuh. Nah ini karena campur tangan Tuhan. Ya, 300 lawan ribuan, nggak ada satu yang perlu gugur, tapi musuhnya gugur semua. Ya. Kalau saya ingat Yosafat sama juga. Mereka doa puji sembah meninggikan Tuhan, memuji Tuhan. Lalu Nabi dapat pesan Tuhan, jangan takut, enggak usah kamu berperang, aku yang berperang kata Tuhan. Kok mirip saudara ya? Mirip. Nah sekarang kita melihat sedikit pengertian daripada obor, buyung, dan sangkakala. Sangkakala bicara tentang doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Inilah yang kita lakukan di gereja kita. Amin. Doa, puji, sembah. Doa, puji, sembah. Doa ya bisa doa breakthrough, bisa doa keliling, bisa doa di menara doa. Ya. Semua itu doa. Nah, Amos 9 ayat 11 dan 12. Tolong ditayangkan. Amos 9 ayat 11 dan 12. Baca sama-sama yuk. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Nah, sebentar, itu dulu ya. Jangan ya. Kenapa dibilang pondok Daud yang telah roboh? Saudara, ini berapa tahun yang lalu ya waktu Pak Niko dipakai buka gereja kita di Jakarta dengan visi ini. Sudah banyak terjadi gereja-gereja itu ibadah tapi Tuhan gak hadir. Saudara. Nah melalui pondok Daud yang didirikan kembali, yang diperbaiki, yang dibangun kembali, maka Roh Kudus boleh hadir setiap kali ada pujian penyembahan. Dan urapan itu diberikan kepada Pak Niko. Dan Pak Niko setiap bulan doa pekerja, dia panggil kita pekerja. Diurapin terus, diurapin lagi setiap bulan. Jadi urapan yang ada Pak Niko, yaitu saat dia nyembah Roh Kudus turun, itu turun kepada semua. Memang kepada kepala rayon, lalu kepala cabang, ya, dan kita mentransferkan lagi kepada pekerja. Dan saat ini hampir semua sudah mengalami. Tapi ya belum semua juga ya. Karena itu saya ulangi lagi ini, saya ulangi lagi. Kita boleh merasakan Robert mimpin atau worship leader yang sudah menerima urapan ini mimpin, Roh Kudus hadir begitu, kita nikmati. Dan di mana Roh Kudus hadir, di situ ada kemerdekaan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Dan inilah tujuannya Tuhan Yesus datang ke bumi, yaitu untuk membinasakan pekerjaan iblis. Supaya hidup yang berkelimpahan itu sampai kepada kita semua. Amin. Nah di ayat 12 diterangkan sudah. Supaya, jadi kenapa pondok Daud harus dibangun kembali? Supaya
mereka, kita yang sudah diurapi dengan urapan penyembah, menguasai sisa-sisa bangsa Edom. Edom ini Esau ya. Esau ada di bangsa Edom waktu itu. Ini bicara tentang kuasa-kuasa gelap. Supaya kita bisa mengusir iblis, membinasakan, merebut hak waris yang dia curi dari kita. Sehingga banyak dari kita tidak mengalami hidup yang berkelimpahan lagi. Kita bisa rebut kembali dengan senjata doa puji sembah. Dan ini sudah terbukti ya saudara. Yang belum mengalami, iya dengan urapan ini. Lakukan doa puji sembah. Roh Kudus hadir, engkau tinggal ucapkan janji-janji Tuhan. Perkataan kita diurapi Roh Kudus. Apa yang kita ucapkan dijadikan nyata oleh Roh Kudus. Amin. Nah, di sini diterangkan supaya kita bisa mengusir sisa-sisa iblis dan segala bangsa yang kusebut milikku. Ini bukan bangsa biasa. Ini kuasa-kuasa gelap yang tingkatnya lebih tinggi. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Banyak saudara ya. Di Mazmur 149 ayat 6. Mazmur 149. Mulai dari ayat 6. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Siapa mereka? Ya kita saudara. Yang memuji dan menyembah. Dan pedang bermata dua di tangan mereka. Pedang bermata dua bicara firman Tuhan saudara. Ya. Pujian penyembahan setiap lagu itu kebanyakan isinya apa? Firman Tuhan. Betul. Waktu kita memasukkan ke dalam melodi, lebih lagi Tuhan suka. Ingat Daud si kecil, wajahnya masih kemerah-merahan. Tapi setiap kali dia petik kecapi, Saul raja yang lagi diganggu roh jahatnya kabur. Cuman petik saudara. Jadi apa yang terjadi? Sama seperti tadi. Waktu obor itu kelihatan. Obor itu bicara tentang kuasa Roh Kudus. Api Pentakosta. Api. Saya sudah mulai bicara Roh Kudus. Dia langsung cengkram. Kita selesaikan dulu ya, Mazmur 149 ayat 6, pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan kita dan pedang bermata dua di tangan mereka. Untuk apa? Ayat 7, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa. Waduh, mesti tambah, nggak cukup 5 menit. Pembalasan ini bicara tentang eksekusi bangsa-bangsa bukan manusia. Kuasa-kuasa gelap lagi maksudnya di sini. Daud mengerti betul musuh dia bukan manusia. Musuh dia ya manusia yang dikuasai kuasa gelap iya ya. Tapi itu perjanjian lama. Perjanjian baru udah enggak. Manusia bukan musuh kita. Semua dicinta Tuhan. Yesus. Tapi kita menghadapi doa pujian penyembahan untuk menyiksa iblis-iblis dalam segala pangkatnya. Mulai dari yang paling sampai kepada Lucifer. Semua harus tunduk waktu Tuhan Yesus ditinggikan. Amin. Di ayat 8 dijelasin lagi. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai. Kita tahu firman. Kita diberi kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Maksudnya di alam roh. Jadi kalau kita doa, aku ikat engkau roh
pencuri, roh korupsi misalnya, saudara. Dalam nama Yesus, aku melepaskan roh takut akan Tuhan. Ini kan sehari-hari saya berdoa seperti itu. Kan presiden kita bilang, kita nanti sesudah tahun 24, kita mau negara kita maju, atau tetap menjadi negara berkembang, berdiri di tempat nggak maju-maju, atau menjadi negara miskin. Kalau mau Indonesia jadi negara maju, pilihlah baru mengucap orang yang takut Tuhan. Orang yang berbelas kasihan pada rakyat kecil. Orang yang mengutamakan kejujuran dan pribadi Tuhan. Ya, contohnya yang suka bersaksi ya di kita Pak Nixon. Dan banyak lagi, saya percaya semua kita seperti itu ya. Mengutamakan kejujuran. Maka Indonesia akan maju. Kalau mau tetap di sini atau mundur, pilihlah orang yang tidak jujur dan tidak takut Tuhan. Pilihan ada pada kita. Siapa yang mau Indonesia maju, angkat tangan. Haleluya. Semua mau ya. Ada yang gak mau? Sekali lagi. Siapa yang mau Indonesia jadi negara maju, angkat tangan tinggi-tinggi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Waktu bangun pagi hari, siang berganti malam. Berkati, kamu diberkati, sepanjang hidupmu diberkati. Amin. Sayang waktunya singkat ya. Apa boleh tambah sedikit? Nggak ada acara kan habis ini? Iya, perjamuan pasti. Jadi yang pertama tadi doa puji dan sembah. Kedua, buyung harus dipecahkan supaya api kuasa Roh Kudus kelihatan dalam hidupmu dan hidupku tentu. Pengalaman semua hamba-hamba Tuhan yang diurapi, Raja Daud mulai dari ya gembalain 5 ekor kambing dan domba. 5 ekor nggak ada artinya, diangkat Tuhan. Wah, diangkat lagi. Akhirnya jadi raja. Kita melihat banyak hamba-hamba Tuhan mulai dari nol, naik. Karena Tuhan Yesus telah menanggung kemiskinan kita. Disalib. Amin. Nah, sebagai tanda syukur, apa yang kita lakukan? Memberi. Tuhan, aku bersyukur. Tadi waktu Robert nyanyikan penolongku dan Allahku, aduh, hadirat langsung turun. Kita memberi, kita mengembalikan persepuluhan. Kenapa saudara? Untuk apa? Untuk mensyukuri kebaikan Tuhan. Sekarang banyak penyesat. Bukan menghakimi. Saudara. Tapi yang keluar dari firman Tuhan adalah penyesat. Yang mengajarkan gak usah kasih persepuluhan. Tapi firman Tuhan katakan, Maliaki 10 ya. Firman Tuhan katakan, di saat kita mengembalikan persepuluhan Tuhan, apa yang terjadi?
Pertama Tuhan buka tingkap-tingkap langit. Terus curahkan berkatnya. Amin. Jadi waktu kita mengembalikan milik Tuhan, kita menjadi kongsi Tuhan. Kerjasama dengan Tuhan. Tuhan, firman-Mu mengatakan cuma 10% kan? Iya, kata Tuhan. Kamu boleh menikmati yang 90, mau dipakai untuk memberi orang miskin atau yang lain. Boleh, silakan. Aku 10% aja. Dan Tuhan janji, 10% kau kembalikan, aku buka tingkap langit. Belalang-belalang pelahap, semua setan-setan yang mau merusak, mau mengambil, mencuri melalui kecelakaan, melalui rumah sakit dan lain-lain. Ku hardik. Semua akan melihat engkau dan keturunanmu akan berkelimpahan. Dan mereka akan mau menerima aku, kata Tuhan. Mereka akan melihat dan mengagumi. Wah, dia melayani dalam urapan Roh Kudus. Tuhan memberkati dia. Aku juga mau. Saudara, itu pentingnya kita kongsi sama Tuhan. Kalau enggak mau memberi, hati-hati saudara. Kita sedang membuka pintu untuk siapa? Si jahat. Kenapa? Kita sedang mencintai uang lebih dari Tuhan. Jadi duit itu menjadi berhala. Kita tahu kan penyembah berhala nggak masuk surga. Tuhan paling benci penyembah berhala. Salah satu penyembah berhala adalah cinta uang. Siapa yang mau masuk surga angkat tangan tinggi-tinggi. Kayak sekolah minggu aja. Tapi semua mau, saudara. Saya juga mau. Sebetulnya persepuluhan itu untuk membiayai pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan. Full timer nggak usah. Tapi saya tetap aja full timer saya kembalikan. Karena bersyukur. Aku mau jadi roti yang terpecah. Anggur melayani lebih sungguh. Aku menjadi anggur yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang terpecah bagimu. Jadi saksi melakukan kehendak-Mu, melayani lebih sungguh. Setiap kali dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, korban dulu, kembaliin dulu. Baru Tuhan berkatin. Siapa mau diberkati Tuhan? Ayo kita kembalikan milik Tuhan. Tetap. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang
dapat berikan. Lebih sungguh. Ku mau hidup seturut perintah Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Penuhkanlah, penuhkanlah, oh penuhkanlah, penuhkanlah dengan Roh Suci. Penuhkan, oh penuhkanlah hamba ini. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Roh Kudus hadir begitu kuat. Saya sampai ya seperti ini. Bapak, kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Kami baru mengembalikan milik-Mu, maka Engkau akan buka tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu ke atas anak-anak-Mu dengan semakin berlimpah dan berlimpah. Engkau akan menghardik bagi kami segala belalang-belalang pelahap. Tidak akan ada pengeluaran-pengeluaran melalui kecelakaan, karena Engkau tidak punya rancangan kecelakaan bagi kami. Dan rancangan penuh damai sejahtera, kasih, kuasa. Kau jadikan kami contoh, supaya orang melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami semua, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya bagi anak-anak, cucu-cucu kami, berkat itu juga akan mengalir. Dalam nama Yesus kami percaya. Amin. Saat ini kami ambil bagian dalam perjamuan kudus. Pegang roti, tangan kanan angkat tinggi-tinggi pada malam waktu Tuhan Yesus akan diserahkan. Dia mengambil sepotong roti, mengucap syukur pada Tuhan. Kemudian dia pecahkan roti ini sambil berkata, inilah tubuhku dipecah untuk kamu. Tubuh Kristus dipecah. Mahkotanya adalah mahkota duri. Tuhan ingin mahkota bagi kita yang terus memberitakan Injilnya. Bilur-bilurnya Tuhan tanggung segala penyakit kita di tubuhnya. Supaya kita yang percaya terima kesembuhan. Kuasa kesembuhan mengalir Tuhan. Sembuhkan yang sakit saat ini. Kuatkan yang lemah. Berikan pengharapan kembali pada mereka yang putus asa. Terima kasih. Bukankah roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus Yesus?
mengucap syukur dan makanlah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam Yesus. Lalu Tuhan mengambil cawan yang berisi anggur. Dan Tuhan Yesus katakan cawan ini adalah perjanjian baru. Meterainya adalah darahku. Setiap kali kamu meminumnya dalam perjamuan kudus, buatlah peringatan akan daku. Sebab bukankah darah Yesus yang telah mensucikan dosa kami, mentahirkan hati nurani yang kacau. Bukankah anggur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mengucap syukur dan minumlah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucapkan syukur kepadanya. Kina namasi, nana bori, nama Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Iralabata shandarabara. Haleluya. Irabayase. Terima kasih Tuhan. Iralabata shandarabara. Ku ada karena kasih-Mu. Ku ada karena cinta-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan dengarkan pengumuman. Shalom. Haleluya. Ada yang saya mengundang untuk jemaat yang pertama kali hadir di tempat ini. Boleh berdiri. Ada yang baru pertama kali. Oke. Selamat datang Bapak dan Ibu. Bagi pengerja dan jemaat yang dekat dengan jemaat baru boleh diberi salam. Oke, selamat datang Bapak dan Ibu, dan demikian juga untuk jemaat-jemaat yang tetap setia hadir di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya akan membacakan pengumuman pertama sekali. Kami jemaat GBDS berterima kasih ke Pak Bambang yang sudah memberikan sharing firman Tuhan di hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan kemudian untuk info berikutnya, kami mengundang yang belum mempunyai komunitas atau KUL, boleh bergabung di dalam komunitas yang ada di GBIDS. Yang pertama itu ada KUL umum online yang diadakan setiap hari Rabu, jam 7 sampai jam 20.30 ya. Itu secara online, demikian juga ada untuk anak-anak juga, sekolah minggu online, itu setiap hari Sabtu minggu kedua dan minggu keempat. Jamnya itu jam 5 sampai jam setengah 7 malam. Kemudian ada juga KUL umum onsite yang selalu diadakan setiap minggu keempat berbarengan dengan KUL
GC sama Youth ya, yang onsite juga di minggu keempat. Kalau untuk umum tepatnya di ruangan ini. Nanti kalau untuk yang GC sama Youth itu ada di coworking space di lantai dasar. Kemudian ada Kul Jerusalem di daerah Jalan Madrasah dan ada juga Kul WBI yang diadakan di rumah Pak Bambang. Kemudian ada Kul Sion atau Kul Paninggaran diadakan setiap hari Jumat. Jadi jemaat-jemaat yang ada di daerah Paninggaran silakan bergabung, ada di Kul setiap hari Jumat di minggu pertama, dan yang terakhir itu ada Kul Tim Altar yang akan dilakukan setiap minggu ketiga hari Sabtu. Kemudian untuk pengumuman doa, di sini kita juga mengadakan healing prayer yang diadakan setiap hari Selasa, Rabu dan hari Jumat jam 9 pagi sampai jam 10.30. Kami mengundang siapa saja jemaat atau pengerja yang bisa hadir bergabung di healing prayer, dan juga boleh diajak saudara-saudara dari luar yang saat ini mungkin sedang sakit atau bebannya lagi banyak, silakan diajak ke healing prayer. Dan kemudian ada rumah doa di setiap hari Sabtu jam 6 pagi sampai jam 7 pagi. Dan yang terakhir ada mesbah doa untuk kids leader setiap Senin, Rabu jam 5 pagi sampai jam setengah 6. Oke, next ada info kegiatan. Jadi di sini ada doa dan dukungan untuk retreat ya, GC sama Youth di Rayon 1A yang akan diadakan tanggal 29 Juni sampai 1 Juli. Jadi kita di sini mari kita support baik dalam doa, dukungan, yaitu dengan membeli beberapa, mungkin ada yang lagi dipasarkan ya, jualan dari GC sama Youth, mari kita dukung untuk kita membelinya. Demikian. Kemudian untuk saudara-saudara yang berulang tahun ya, yang berulang tahun di bulan Mei, hari Minggu dengar firman Tuhan, menikmati pujian dan penyembahan. Untuk saudara-saudari yang berulang tahun, bertambah umur dan takut akan Tuhan. Jadi yang berulang tahun di sini mulai dari tanggal 6 ada Bu Frusiana Iswanti Pangmuk, kemudian ada Henry, Bu Lisika Tisnadi, Bu Ika, Bu Tetap, Bu Nathan, Jeremiah Matthew, Vanessa, Lamhot, Gloria, Jeremia, Samuel, Senina, Ukormin, Elsa, dan Simon Martin. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dan yang terakhir untuk info resmi mengenai GBIDS, nanti boleh ada di WhatsApp grup di info seputar GBIDS. Kalau untuk lebih jelasnya nanti boleh langsung ke Pak Eki atau Bang Eki. Kemudian boleh kita lihat di Instagram @gbi_dharmawangsa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan memperkatakan Pentakosta ketiga. Sayang waktunya ya. Tuhan sebetulnya ingin melepaskan pengurapan seorang penyembah. Siapa yang rindu? Yang rindu di saat engkau berdoa, saat engkau menyembah, hadirat Tuhan langsung turun. Siapa yang rindu boleh saya lihat tangannya. Diangkat. Oh, terima kasih. Oh, berapa sih namanya? Oh, berapa sih? Curahkan Tuhan pengurapan penyembah. Doa. Perkataanmu diurapi Tuhan,
Doamu diurapi Tuhan. Penyembahanmu diurapi Tuhan. Semua jadi nyata. Semua jadi nyata. Sikaraba kuraba sele. Terima kasih. Yang terbesar dalam hidupku melayanimu. Yang terbesar dalam hidupku mengasihimu. I want to love you, Lord. I want to love you, Lord. The greatest thing in all my life is serving you. Terima kasih. Terima kasih untuk urapan yang dahsyat ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Saat ini kami akan berkatakan Pentakosta ketiga. Dan dengan urapan ini dia akan terjadi. Siap? Yes, Lord. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuraian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian pada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tepuk tangan bagi dia. Dan biarlah damai sejahtera-Mu Bapa, belas kasihan-Mu Tuhan Yesus, dan kuat kuasa-Mu Roh Kudus, semakin hari semakin Kau tambah-tambahkan pada kami semua. Mulai saat ini sampai saatnya Kau datang, jemput kami di awan-awan. Dan semua yang punya pengharapan ini bersama-sama katakan amin. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia, katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup.